Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasih-Nya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Ayub pasal 9. Tetapi Ayub menjawab, "Sungguh, aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. Apabila ia merampas, siapa yang akan menghalanginya? Siapa yang akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi?
Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia, meluncur lewat laksana perahu dari Pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku, dan bergembira. Maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa Engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun Engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Demikian. 1 Korintus 10. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang akan aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumasukkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumasukkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, dan juga dari
cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, jangan engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan hati yang tulus, selalu ya dengan niat yang baik di hati kita ya. Jangan lupa berbuat baik, jangan lupa mengampuni setiap hari ya. Haleluya kita. Saudara, yang tiang bumi itu di mana ya? Orang Islam suka mengolok-olok ya. Tiang langit, bumi ada tiangnya. Bumi ada tiangnya. Nah, tadi ya ayat yang Anda baca tadi ya, tiang bumi. Bumi ada tiangnya, ya. Tiang langit yang dimasukkannya ada lagi tiang langit ya. Tiang bumi, tiang langit. Ya. Tiangnya bumi, tiangnya langit. Oh, langit itu ada yang menopang, tiang-tiangnya di mana tiangnya. Nah, bumi juga sama ya. Nah, saudara, kalau di kelas evangelis pernah saya ajarin ya, bahwa tiang bumi atau tiang langit itu sama ya, tiang, sebuah tiang yang menjulang tinggi ke atas. Itu adalah tiang awan dan tiang api. Itu adalah tornado yang dimaksud. Ya. Jadi orang-orang Israel itu mengatakan bahwa yang namanya angin tornado itu, angin puyuh itu yang tinggi sekali menjulang itu sering terjadi di padang gurun ya, di padang belantara, di dataran yang sangat luas. Nah, itu yang namanya tiang langit, itu yang namanya tiang bumi ya. Tiangnya sampai ke langit. Nah, langit itu di mana, saudara? Apakah langit itu sebuah benda yang Anda bisa pegang begitu? Enggak kan? Tiang langit ini kan sebuah virtual. Artinya tiang yang menjulang sampai ke sesuatu yang jauh tinggi sekali, itu namanya langit. Ya, itu namanya tiang langit itu seperti itu. Nah, tornado itulah, atau tiang awan yang menuntun Musa dan Israel, atau tiang api di malam hari ya, tornado itu ya. Nah, itulah tiang langit, tiang bumi. Ya, itulah tiang langit dan tiang bumi, saudara ya. Nah, tiang bumi atau tiang langit ini adalah sebuah badai ya. Jadi kalau Anda sedang menghadapi badai dalam hidupmu, itulah artinya ada sebuah tiang langit atau tiang bumi di dalam kehidupanmu. Itulah tiang. Nah, tiang itu menjulang ke atas, saudara. Dan di dalam badai itu ada malaikat Tuhan. Badai di padang gurun itu adalah
malaikat Tuhan yang menuntunmu sampai ke tanah perjanjian. Jadi jangan takut dengan badai itu, nggak usah teriak-teriak, nggak usah kejang-kejang. Tapi seringkali ya Anda melihat sendiri badai itu, ya Anda udah nggak urusan dengan badai lagi, sudah terbiasa. Tapi kamu mengeluh, bukan karena badai itu kamu mengeluh, bukan karena kamu menghadapi musuh kamu mengeluh, karena kamu ingat kedaginganmu, saudara. Kamu mengeluh karena kamu ingin dagingmu yang enak. Dulu di Mesir, kamu diperbudak oleh kedaginganmu, tapi kan enak kedagingan itu kan. Kamu ingat bahwa kedagingan itu sangat nikmat. Ya, hawa nafsu itu walaupun kamu diperbudak olehnya, tapi marah itu enak, dendam itu enak, seks, berzina, selingkuh itu enak. Ya kan? Itu kan yang membuat kita nggak kepengen keluar dari Mesir. Itu kan yang membuat kamu kepengen kembali ke Mesir. Ya, nah, di padang gurun itu dagingmu itu, ya ingin hawa nafsumu itu benar-benar di squeeze. Hawa nafsumu itu tidak bisa terlampiaskan di padang gurun. Kamu pengen ngamuk, tapi takut. Kamu tersinggung, pengen balas gak berani, saudara. Iya kan? Gak punya duit. Kamu pengen pergi ngesek ke pelacuran, duitnya gak ada. Kamu pengen balas dendam, mau balas dendam pakai apa? Kamu lagi sakit, gak berdaya. Itulah padang gurun. Bersyukurlah kalau kamu di padang gurun, sehingga kamu tidak bisa melampiaskan hawa nafsumu. Mengapa orang sering mengeluh di padang gurun? Mengapa orang sering menggerutu di padang gurun? Karena kedagingan itu enak, saudara. Karena hawa nafsu itu enak. Ya, memuaskan diri dengan hawa nafsu. Shopping till you drop, ya. Shop till you drop. Wah, itu senang, saudara. Memuaskan hawa nafsu buat belanja, buat berfoya-foya, buat pamer. Kalau lagi di padang gurun nggak punya duit, saudara, gimana mau shop till you drop, saudara? Iya kan? Ketika kamu lagi nggak punya uang, disitulah kamu di padang gurun. Kamu nggak bisa belanja-belanja, kamu nggak bisa pamer-pamer, kamu lagi diremehin orang. Biasanya kamu sandang sana sandang sini, pesta sana pesta sini, karena kamu nggak punya uang, kamu di rumah aja. Biasanya kamu pamer, sekarang kamu nggak bisa pamer. Biasanya kamu begitu sombongnya, sekarang kamu direndahkan orang. Itulah padang gurun. Berbahagialah, karena itulah malaikat Tuhan. Jadi ketika kamu sudah mengalami padang gurun, ya, maka sebenarnya sebuah kesempatan kamu punya sebuah tiang, kamu berhadapan dengan tiang awan atau tiang api yang adalah hadirat Tuhan. Sayang di padang gurun itu kamu mengabaikan badainya itu. Kamu pengennya kembali ke Mesir. Badainya itu kamu sudah nggak tahu bahwa dalam badai itu Anda cuma tahunya ngeri, serem badai. Anda tidak tahu bahwa badai itulah hadirat Tuhan dan kamu bisa menikmati hadirat Tuhan. Kamu bisa menikmati hadirat Tuhan di tengah badai itu. Kamu bertekun di dalam ketulusan hatimu, saudara. Kamu bilang, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Sambil kamu nikmati hadirat Tuhan di dalam penderitaanmu, di dalam kekuranganmu, di dalam sakitmu, saudara. Kamu menikmati itu Tuhan. Kamu nikmati Tuhan hadir dalam tiang awan dan tiang api itu, saudara. Tapi kamu sibuk dengan kembali kepada hawa nafsumu. Ayo kembali ke Mesir, ayo kembali ke Mesir, ayo kembali ke Mesir. Waduh, karena penderitaannya kamu nggak tahan.
sebetulnya semua pencobaan, semua penderitaan, kamu sanggup menanggungnya. Karena dalam penderitaan itu bukan untuk kamu kuat-kuatan, tapi untuk kamu masuk dan kamu nikmati sambil teriak, "Thank you Jesus, 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 thank you Jesus." Dalam penderitaan itu kamu bisa menikmati itu loh saudara. Di dalam kekuranganmu, di dalam kerendahanmu, ya kan, statusmu lagi direndahkan, di dalam segala pergumulan hidupmu, kamu angkat tangan, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Yesus, di hadapan tatamu kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan. Kamu sambil nangis tuh nyanyinya. Disitulah kamu rasakan hadirat Tuhan yang nyata, saudara. Di dalam penderitaanmu, karena di dalam penderitaanmu, kamu hatimu hancur, hatimu remuk. Di dalam penderitaanmu, hatimu benar-benar squeeze, saudara, diremas. Dan ketika kamu segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, air matamu menderai, saudara. Dan itulah Tuhan hadir dalam hidupmu. Kamu sering begitu, hatimu nanti lama-lama dilembutkan. Ya, kamu sering angkat pujianmu itu, saudara ya. Ya kan? Itulah tiang awan dan tiang api, saudara. Itulah tiang bumi yang menjulang tinggi sampai ke tahta Allah, saudara. Karena itulah tahta Allah, di mana Allah bertahta di hati. Ya, Allah bersemayam di dalam hati yang remuk. Ketika itulah, di hati yang remuk itulah, ketika kamu di padang gurun, kamu angkat glory, ya. Ketika itulah kamu nyanyikan pujian, saudara. Hatimu remuk, hadirat Tuhan turun. Kamu tiap hari begitu, tiap saat kamu ucapkan pujian. Tiap saat kamu hadirkan hadirat Tuhan. Makin lama makin nyata dalam hidupmu hadirat Tuhan itu, saudara. Jangan sedikit pun ada komplain, sedikit pun sumpah serapah ketika kamu marah, karena itu akan merusak. Jangan sedikit pun kamu mengeluh, waduh harusnya begini, harusnya begitu. Jangan, saudara. Ucapan syukur. Coba kamu disiplin. Jangan takut, wah nanti begini, wah nanti begitu, wah khawatir, saudara. Jangan, saudara. Jangan. Walau ku tak dapat melihat, sekalipun segala sesuatunya gelap, saudara. Ya, kamu bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jangan takut, saudara. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kegelapan, kelam. Aduh, aku takut. Nanti kalau begini bagaimana? Kalau begitu gimana? Kamu coba lihat banyak pertolongan yang sudah ditawarkan kepadamu, tapi kamu gengsi. Kamu malu buat terima pertolongan itu. Karena yang nolong kamu tukang beca. Ayo, saudara. Karena yang nolong kamu kelasnya lebih rendah dari kamu, sehingga kamu gak mau ditolong. Padahal Tuhan sudah sediakan banyak pertolongan dalam hidupmu. Saudara, waktu saya jatuh hancur-hancuran, yang nolong saya ini orang miskin, yang nolong saya ini orang buta, yang nolong saya ini orang-orang yang tidak berjanji, saudara, preman-preman. Saudara, saya di penjara, saya dalam keadaan baru bangkrut, dalam satu malam dilucuti, saudara ya. Tahun 2004 saya masuk penjara. Anak gak boleh besuk, saudara. Saya memang dikerjain waktu itu ya. Gak boleh besuk, saudara. 2 minggu gak boleh. Sengaja gak boleh, saudara. Gak boleh besuk. Lapar, gak punya uang, cuma ada makanan yang kotor. Makanan penjara kan kotor, jorok, saudara ya. Itu saya masuk karantina 2 minggu. Masuk karantina di mana kamar, gak boleh keluar dari kamar itu. Dan di situ nggak ada WC-nya. Kalau berak, saudara, di kantong plastik, saudara.
Ya, bedanya di kantong plastik. Ya, kencingnya di botol. Wah, malam itu saya jungkel karena asam lambung saya naik, saudara. Wah, saya melilit karena nggak ada makanan, adanya makanan penjara. Tiba-tiba orang ketok-ketok. Umpaun. Jadi kamu tahu larane, pakai bahasa Tegal gitu ya. Ini saya lagi di LP Tegal itu, saudara ya. Terus dibuka, ada slotnya juga dibuka, pintu monyet itu ya. Disodorin Indomie. Malam-malam jam 2 pagi, saudara. Mungkin saya nggak tahu jam berapa. Disodorin Indomie itu. Nih, makan dulu. Kamu siapa? Ya wis, aku anak buah Pak Anu. Dia sebut nama ayah saya. Orang yang direndahkan, orang yang hina, yang nolongin saya, saudara, di penjara itu. Ya, disuruh makan, saudara, dibikinin Indomie malam-malam. Saya sudah jungkel itu, saudara ya, melilit perutnya itu ya. Suatu hari saya lagi baru bangkrut, ya, saya 7 kali bangkrut, saudara ya. Kemudian tiba-tiba ada ini, saudara ya, pantai babu, saudara ya, ada babu ngasih makan saya, saudara ya. Jadi kita nggak punya apa-apa ya, babu ini bisa ngasih uang, ngasih makan. Ini tak pinjemin uangku dulu lah, jangan. Banyak sekali kita lagi di bawah yang memberi pertolongan kepadamu, orang-orang yang miskin papa, yang dulu lebih miskin dari kamu, tapi dia ingin berbuat baik padamu. Gak apa-apa, terima, saudara, karena kamu lagi miskin. Tetapi ketika kamu nanti berhasil pulih hidupmu, ingat semua orang yang berbuat baik kepadamu. Ya, ingat semua orang yang berbuat baik kepadamu, saudara. Dalam kemiskinanmu, dia menjadi teman, menjadi sahabatmu. Dalam penderitaanmu, dia menangis bersamamu. Kamu jangan menolak pertolongan dari orang-orang, dari burung gagak. Dari burung gagak kan, orang-orang yang dianggap hina kan, dalam hidupmu kan, yang menolong kamu, supaya kamu rendah hati. Tetapi kamu selalu ucapkan syukur di padang gurun. Jangan khawatir, selalu ada burung gagak di padang gurun yang memeliharamu. Ada air dan roti serba sedikit. Ya, kamu selalu angkat tanganmu, saudara, dalam tangisanmu. Disitulah Tuhan hadir dalam hidupmu. Ya, itulah tiang awan, tiang apimu, itulah tiang bumi. Ya, yang bergoyang-goyang. Yang kalau dia akan berjalan kemana dia jalan, kamu ikutin, saudara. Ikutin saja badai itu. Nah, kamu tenang aja, nanti nyampe. Tiba-tiba kamu sudah di tanah perjanjian. Karena dari Mesir ke tanah perjanjian hanya butuh 40 hari. Tapi keluh kesahmu lah yang bikin jadi 40 tahun. Bahkan mungkin kamu nggak nyampe. Banyak dari kita yang nggak nyampe ke tanah perjanjian. Mati di padang gurun, ya. Musa aja nggak masuk ke tanah perjanjian karena mengeluh. Hati-hati, saudara ya. Padahal gampang kan, jangan mengeluh. Ucapkan syukur dalam segala kekuranganmu. Angkat tanganmu, nangislah. Rasakan Tuhan hadir saat itu. Di dalam segala penderitaanmu, dalam segala duka, dalam segala kehinaanmu, di dalam kebangkrutanmu, yang orang menghina, orang nginjek kamu, saudara, yang orang menyalahin kamu kayak Ayub kan. Penderitaanmu itu belum seberapa, saudara. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, selalu bilang, ucapan syukur tiap hari sambil nangis, hatimu remuk. Hatimu remuk, saudara. Ya, kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan
Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkan. Biar ribut telah datang badai ya, bukan tetap selamanya. Biar ribut itu datang, kamu tenang saja saudara. Nangis aja sama Tuhan. Tidak apa-apa di kamar kamu nangis. Disitulah Tuhan hadir. Hati Tuhan ada dengan hatimu. Lama-lama hatimu dilembutkan. Jangan marah, jangan mengeluh. Nanti ketika Tuhan tuntun, tiba saatnya kamu di tanah perjanjian, kamu akan tuai semua air matamu. Ya, kamu akan tuai dengan sorak-sorai. Ya, semua yang kamu pegang itu akan jadi emas. Semua yang kamu tanam itu akan tumbuh berbuah ratusan kali lipat. Semua yang air matamu itu ditabur di padang gurunmu itu saudara-saudara akan bersorak-sorai. Menuai berkas-berkasnya bersorak-sorai, menari-nari kamu saudara di tanah perjanjian. Tinggal kamu jaga tuh tanah perjanjian itu, dan selalu hidup dengan penuh cinta, jangan dengan marah-marah. Karena kalau kamu marah-marah, kamu tidak akan nyampe tanah perjanjian. Cuma butuh 40 hari saudara untuk latihan. Jangan mengeluh. Begitu kamu mau marah, begitu kamu khawatir, begitu kamu kepikiran, ya kamu langsung angkat tanganmu saudara. Gampang tak? Gampang banget. Yang bikin susah apa? Karena kamu pengen kembali ke Mesir. Ya kan? 7 dari 10 orang di antara kita. Kalau hari ini ada berapa orang ini? 146 orang. Ya, maka setidaknya hari ini ada sekitar berapa saudara? 70 ditambah 35, ada sekitar 105 orang yang pengen kembali ke Mesir saudara. Ya kan? Ingat pelajaran beberapa hari yang lalu, 70% dari kita itu pengen kembali ke Mesir saudara. Ya kan, setidaknya ada 105 orang yang pengen kembali ke Mesir hari ini saudara. Ya kan? Dan membuat kamu hidup di padang gurun makin lama. Mengeluh itu. Coba yang kamu pengen kembali ke Mesir, ya coba hilangkan. Jangan kembali ke hawa nafsumu, ke masa lalumu, segala kejayaanmu, segala kehebatanmu, kesombonganmu. Ya, kata sama Tuhan, saatnya kamu direndahkan, saatnya kamu menangis, saatnya hatimu hancur, karena Tuhan bersemayam di hati yang hancur, remuk. Tidak kau pandang hina ya Tuhan, katanya ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Anda selalu hidup di dalam hadirat tiang awan, tiang api, tiang bumi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika kamu lagi remuk di padang gurun, kamu angkat tanganmu saudara, mengucap syukur terus Tuhan hadir. Tuhan Yesus memberkati.